Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah kiriman dari narasumberku yang bernama Indah. Hai Indah, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Aku mau tanya nih sama kalian, kayak mana perasaan kalian apabila kalian mengetahui orang yang sudah kalian anggap seperti sahabat, bahkan seperti keluarga, ternyata memiliki keinginan untuk merebut suami kalian, bahkan berniat ingin mencelakai kalian. Dan kisah ini benar-benar bagus banget. Aku harap kalian tonton sampai habis. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita sama-sama dapatkan dari sebuah cerita yang dibagikan sama Indah kepada tim Black Diary. Penasaran bukan? Ya sudah, nggak usah terlalu berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebenarnya kejadian ini itu tidak dialami sama Indah. Indah hanya ingin menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dialami sama salah satu kakak perempuannya yang bernama Mbak Evi, sampai membuat Mbak Evi harus meninggal dunia gara-gara perbuatan dari satu orang yang sudah Mbak Evi anggap seperti sahabat dan seperti keluarga. Padahal mereka berdua itu kenalnya melalui grup online yang ada di Facebook. Ini sangat-sangat disayangkan. Ternyata Mbak Evi tuh nggak tahu dan tidak menyangka kalau orang ini itu memiliki keinginan untuk merebut suaminya Mbak Evi. Kayak mana alur ceritanya? Jadi Mbak Evi itu sudah berumah tangga, memiliki satu anak laki-laki yang pada saat kejadian ini terjadi di tahun 2023 kemarin, anaknya itu masih berusia 6 tahun, masih duduk di sekolah TK. Mbak Evi itu kan suka banget masak, ya kan? Dia tuh selalu searching resep-resep masakan yang belum pernah dia masak. Lalu dia lihat tuh ya resepnya apa, habis itu dia masak dengan resep tersebut, lalu dia hidangkan untuk keluarganya. Selalu Mbak Evi itu isi waktu luangnya, angeli cangkemku, waktu luangnya untuk mencari resep-resep baru. Karena ya suaminya sendiri juga suka dengan masakannya Mbak Evi, jadi dia tuh ingin menyenangkan hati suaminya. Sampai pada suatu ketika Mbak Evi ini join lah ke salah satu grup online yang ada di Facebook. Dan grup itu isinya adalah khusus ibu-ibu yang suka memasak dan selalu mencari informasi resep masakan baru. Join lah Mbak Evi di situ, ya kan? Terus Mbak Evi searching. Mbak Evi suka dengan isi konten grup tersebut. Lalu Mbak Evi kadang ikut nimbrung lah di kolom komentar. Sampai pernah ada satu komentar dari Mbak Evi yang dikomen sama pengunjung lain. Ini juga pengikut akun tersebut. Sebut saja namanya Mbak Lucy. Dimana Mbak Evi itu bilang kalau si Indah nggak salah ya. Mbak Evi itu pernah komen, kan cerita tuh ke Indah. Mbak Evi pernah komen begini. Oh ya Bun, saya juga pernah masak sayur asam pakai resep ini Bun, dan rasanya enak. Ditimbrung lah sama si Mbak Lucy. Mbak Lucy bilang, wah bener Bun, coba dong bagi resepnya. Oh boleh lah. Dari obrolan itulah mereka akhirnya saling follow, sampai akhirnya mereka saling bertukar nomor handphone. Lalu obrolan yang awalnya hanya sebatas di Facebook berpindahlah ke WhatsApp. Pas waktu mereka komunikasi di WhatsApp, ternyata si Mbak Lucy ini rumahnya itu satu kota sama rumahnya Indah maupun rumahnya Mbak Evi, cuma beda kecamatan. Hingga akhirnya karena mereka udah berteman sudah berbulan-bulan lamanya, si Mbak Evi sama si Mbak Lucy ini memutuskan untuk gimana nih kalau kita ketemu aja, kita kopi darat gitu kan, sambil bahas-bahas resep. Oh boleh Mbak, boleh gitu.
Ya udahlah, ditentukanlah itu tanggal pertemuan antara Mbak Evi dan Mbak Lucy. Mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah cafe Gen Z yang lokasinya tuh nggak jauh dari rumahnya Mbak Lucy. Karena apa? Karena ternyata Mbak Lucy ini belum menikah. Dia tuh pada waktu itu masih berusia 26 tahun dan Mbak Evi tuh baru tahu ketika mereka mau ketemu. Di mana Mbak Evi tanya, kamu udah antar suami atau gimana? Mbak Lucy bilang, loh Mbak, saya belum nikah Mbak, saya ini masih kerja, usia saya masih 26 tahun. Loh beneran? Saya kira udah nikah loh. Oh yaudah kalau gitu kita ketemu aja di dekat rumah kamu biar kamu nggak terlalu jauh, dan Mbak Evi juga nggak khawatir kalau Mbak Lucy harus bepergian jauh seorang diri gitu kan. Ya udahlah, deal nih. Mbak Evi ajak suaminya sama anaknya. Dan sedikit informasi, memang suaminya Mbak Evi ini tuh ganteng banget. Kalau kita lihat secara fisik, ini ganteng gitu kan. Sedap lah kalau dipandang mata. Naik mobil nih Mbak Evi bareng suaminya, bareng anaknya untuk menghampiri Mbak Lucy di sebuah cafe Gen Z. Begitu tiba di sana, ternyata Mbak Lucy udah tiba terlebih dahulu. Saling sapa tuh mereka, seneng banget nih Mbak Evi itu dapat teman baru online pula, ya kan? Ditambah anaknya ramah, anaknya welcome dan baik gitu loh. Kenapa kok Mbak Evi bisa menyimpulkan Mbak Lucy ini baik? Karena setiap kali Mbak Evi tanya resep masakan yang Mbak Evi nggak paham ke Mbak Lucy itu selalu sabar menjawab setiap pertanyaan dari Mbak Evi. Padahal usianya lebih muda dari Mbak Evi, dan ditambah Mbak Lucy ini juga pandai masak anaknya. Sampai si Mbak Lucy ini mungkin terkesima dengan suaminya Mbak Evi. Hingga pernah tuh dipoyokin sama Mbak Evi. Duh, biasa aja dong lihat orang ganteng. Tapi di situ Mbak Evi nggak ada pikiran aneh-aneh kalau si Mbak Lucy ini kayak falling in love gitu sama suaminya. Hingga pertemuan pertama itu berjalan dengan lancar. Sampai dari situ mereka tuh lebih intens lagi ketemunya. Kadang seminggu sekali, kadang Mbak Evi itu sendiri, kadang ditemenin suami, atau kadang Mbak Evi ini main ke rumahnya Mbak Lucy, begitu pula sebaliknya. Hingga hubungan mereka lama-lama itu udah kayak saudara. Karena saking seringnya Mbak Lucy main ke rumahnya Mbak Evi, adik-adiknya Mbak Evi termasuk si Indah ini juga kenal sama Mbak Lucy. Bahkan orang tuanya Indah juga kenal sama Mbak Lucy. Dan Mbak Lucy itu sudah dianggap seperti anak sendiri. Kebetulan usianya Mbak Lucy sama si Indah ini itu hampir sepantaran. Ya masih mudaan Indah lah. Indah 23, si Mbak Lucy ini 26. Hingga suatu hari Mbak Evi itu menyadari kalau rumahnya ini ada yang aneh. Kenapa? Karena tiba-tiba itu ada banyak sekali burung berterbangan menabrak ke arah jendela rumahnya Mbak Evi. Tiba-tiba terbang, nabrak, prak, dead. Itu jumlahnya lebih dari 10 ekor burung. Posisinya Mbak Evi itu lagi nonton televisi, kan TV di rumahnya Mbak Evi itu ada di ruang tamu. Rumahnya Mbak Evi dan rumah orang tuanya ini berbeda ya, tapi masih dalam satu kampung. Kembali ke cerita. Mbak Evi buka pintu, Mbak Evi lihat loh, ternyata yang dead itu adalah burung gagak. Kok tumben-tumbenan ada burung gagak di sekitaran kampungnya Mbak Evi, ya kan? Dia foto, dia kirimlah ke grup keluarga. Semua anggota keluarga pada bertanya-tanya, kok tumbennya ada gagak? Kayak mana ke beberapa adik-adiknya Mbak Evi termasuk Indah ini yang posisinya baru pulang kuliah, nyamper tuh ke rumahnya Mbak Evi untuk ngeliat. Ternyata bener itu burung gagak. Cuman ya aneh, nggak biasanya. Lah si Mbak Evi ini coba ngechat lah ke Mbak Lucy, ya kan, ngirim foto, curhat lah ceritanya. Tapi responnya Mbak Lucy ini tuh aneh. Kayak bukan Mbak Lucy seperti pada umumnya, pada biasanya. Dimana Mbak Lucy bilang, halah cuma burung gitu aja loh Mbak. Udahlah Mbak, aku mau kerja. Ya Mbak Evi yang ngebaca itu kan bingung ya. Kok Lucy begini? Ini kenapa sih Lucy ini gitu. Cuman ya mungkin Mbak Evi itu pikirnya mungkin Mbak Lucy ini ada problem di kerjaan, atau lagi ada masalah sama orang, dia lagi bad mood, dia butuh waktu dan lain sebagainya. Akhirnya sama Mbak Evi diabaikan. Oh ya, di kejadian ini Mbak Evi itu usianya 34 tahun. Kembali ini ke cerita. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah setelah Mbak Evi dibantu adik-adiknya membersihkan burung-burung yang sudah dead tadi, ya.
Mbak Evi kan akhirnya ditinggal sendiri tuh, adik-adiknya pamit pulang. Ya udahlah, pulang tuh keluarganya Mbak Evi sendirian, dan itu rencananya mau mandiin anaknya. Ya kan? Ayo Dek, mandi Dek, mau mau berangkat ngaji gitu. Ya mah, mandilah nih, ya kan? Si anaknya disuruh nunggu dulu di kamar mandi. Si Mbak Evi ini lagi mau ngambil handuk di belakang. Gak berselang lama anaknya ini tiba-tiba teriak-teriak manggil namanya Mbak Evi, mama gitu. Disamperi dong sama Mbak Evi. Kenapa? Mama, itu airnya berubah jadi hitam. Jadi air yang mancur dari shower itu berubah jadi hitam. Dan saat Mbak Evi dekatin itu aromanya gak enak banget. Sampai Mbak Evi matikan, dia telepon lah ke suaminya. Akhirnya suaminya itu pulang cepat, khawatir kan dengan kondisi keluarganya. Pas shower itu dibuka sama suaminya, airnya kembali normal. Anaknya ini sampai nggak dimandiin, cuma diraupin aja di wastafel. Karena ini kamar mandinya cuma satu. Lah, Mbak Evi bingung loh, beneran loh sayang, tadi si Bagas anaknya itu juga ngelihat kok. Bagas juga cerita ke papanya, bener papa tadi airnya warna hitam bau. Gak mungkin, ini loh udah bersih. Mungkin tadi ada masalah sedikit lah di saluran airnya atau gimana. Ya Mbak Evi juga ya paling ya gitu. Akhirnya ya udah nih suaminya bilang, yaudah kalau gitu aku dulu ya yang mandi sayang ya. Oh ya mandi aja deh, aku mau ngantar Bagas ngaji. Akhirnya Mbak Evi pergi tuh ngantar Bagas ngaji. Lah pulang dari ngantar Bagas ngaji kan, Bagas di drop dulu tuh di tempat dia ngaji, nanti kalau pulang dijemput lagi sama Mbak Evi. Mbak Evi balik rumah kan. Lah pas Mbak Evi mau balik rumah, tiba-tiba nih ya di tengah perjalanan motornya itu dihadang sama banyak sekali kucing berwarna hitam. Kucing ini tuh mengeong-ngeong dengan ekspresi kayak marah gitu menghadap ke arah Mbak Evi. Mbak Evi bingung dong, itu kucingnya banyak banget. Kalau dari ceritanya Mbak Evi ke Indah, itu ada lebih dari mungkin 20 ekor. Dan semuanya berwarna hitam, matanya itu berwarna kuning. Jadi seolah-olah kayak menyala gitu. Kayak nggak tahu deh, kayak ada lampu atau apa gitu loh katanya Mbak Evi. Mbak Evi takut nih, akhirnya Mbak Evi putusin untuk putar balik. Putar balik lah dia, ya kan. Sampai rumah, dia masak lah. Ditanyakan sama suaminya, soalnya kan Mbak Evi tuh kalau habis mengalami sebuah kejadian aneh, dia tuh kayak berbicara sendiri dengan pikirannya. Jadi dia kayak ngobrol-ngobrol sendiri, kayak bingung-bingung sendiri gitu loh. Makanya kan suaminya bisa mengenali hal itu dari istrinya. Ditanya dong sama suaminya, kamu kenapa sayang, kok kayak abis ngalamin kejadian apa gitu, kamu kenapa ada yang aneh? Si Mbak Evi gak mau cerita. Hingga akhirnya Mbak Evi masak nih. Masak dan makanan tuh jadi. Mereka berdua tuh mau makan ceritanya. Makanan udah dihidangkan, suaminya dipanggil kan. Karena suaminya kan kayak merampikan beberapa kerjaan dulu gitu. Dipanggil, nyamperin tuh ke meja makan. Ketika mereka mau makan, makanan yang tadi dimasak sama Mbak Evi beserta nasinya itu tiba-tiba basi. Tiba-tiba busuk, padahal itu kayak nggak masuk akal. Kok bisa orang aku baru selesai masak lu sayang? Ya kan, kamu tahu sendiri. Oh ya, mungkin bahan masakannya gak fresh kali sayang ya dari kulkas. Tapi ya kayak gak make sense gitu loh. Daripada mereka berdebat, ya udahlah. Makanan-makanan itu akhirnya terpaksa mereka buang. Mereka pesan online. Lah sambil nunggu makanan datang, Mbak Evi itu nge-WhatsApp si Indah. Karena kebetulan dari 8 bersaudara, yang bondingnya deket itu ya Mbak Evi sama Indah. Si Mbak Evi ini ngechat lah ke Indah. Posisi Indah ya di rumah gitu kan. Di chat, Dek lagi sibuk nggak? Nggak nih Mbak, kenapa? Mbak mau telepon. Akhirnya Mbak Evi ini telepon lah ke Indah. Dia cerita tuh semua kejadian aneh di hari itu. Si Indah ngedenger kayak, masa sih Mbak? Kok bisa sih Mbak? Ya nggak tahu, Mbak aja nggak tahu. Nah si suaminya Mbak Evi ini mungkin ngedenger obrolan antara Mbak Evi dan Indah. Dimana suaminya bilang, saya nggak apa-apa sayang, mungkin itu hanya kebetulan aja, nggak usah terlalu dipikirin. Tuh kan denger kan, Mas Iparmu tuh selalu seperti itu. Tapi Mbak itu merasa kayak ada yang aneh. Tapi kenapa ya kok tiba-tiba kayak gitu? Ayo udahlah Mbak, mungkin next time rumahnya Mbak coba deh nyalain murotal Al-Quran gitu. Oh iya udah mulai besok pagi tak nyalain aja murotal Al-Quran, biar entahlah apa atau apa di rumah ini, biar nggak ganggu gitu loh. Di pikirannya si Indah maupun Mbak Evi itu justru ke penghuni rumah ini.
Karena sedikit informasi yang Indah dapatkan dari mbaknya, bangunan yang dibeli nih ya, tanah yang dibeli sama Mbak Evi yang akhirnya dibangun rumah itu dulunya rumah seorang dukun. Dukun dengan dengan ajiannya yang sangat luar biasa. Dukun itu meninggal, akhirnya sama ahli warisnya, sama saudara-saudaranya, kan dukun itu nggak nikah. Akhirnya jatuhlah ke saudara-saudaranya, dijual lah, ya kan? Tapi dalam bentuk tanah. Rumah dukun ini udah diratakan. Mbak Evi yang nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, dia belilah tanah itu lalu dibangun rumah, ya kan? Tapi dia udah adakan pengajian, dia udah adakan kayak doa bersama rutin sebulan sekali di rumah itu. Dan memang nggak ada yang aneh, cuman ya akhir-akhir itu aja Mbak Evi mengalami kejadian di luar nalar yang bahkan dia sendiri nggak paham ini penyebabnya apa. Hingga telepon mereka udah selesai nih, waktunya si Mbak Evi ngejemput Bagas di tempat ngaji, ya kan? Mbak Evi bilang, sayang itu makanannya kalau datang kamu ambil ya, udah aku bayar kok. Oke, Mbak Evi pergilah, ya kan? Pas Mbak Evi di perjalanan, Mbak Evi tuh ngerasa tiba-tiba ada yang duduk di jok belakang motornya. Kan kita bisa ngerasa tuh, ya kan? Mbak Evi bingung, kok jok belakang ada yang aneh ya? Mbak Evi cobalah putar spion, dia lihat nih itu. Dan di belakang Mbak Evi tuh melihat ada seorang perempuan, tapi wajahnya tuh ketutup rambut. Rambutnya tuh lurus panjang sekali, dan tiba-tiba Mbak Evi mencium aroma anyir. Itu kuat banget, kayak aroma ikan yang udah basi. Kalian bisa membayangkan lah ya. Dan itu Mbak Evi nggak berani untuk noleh ke belakang, menegur ada orang yang ada di belakang. Dia cuma fokus jalan dengan harapan cepat sampai ke tempat lesnya ngajinya Bagas gitu kan. Terus jalan, tapi kok rasanya dari jarak dari rumah ke tempat ngajinya Bagas ini tuh jauh. Itu yang dirasakan sama Mbak Evi. Kok jauh banget ya dari sini ya? Kok aneh ya gitu. Kayak seolah-olah Mbak Evi itu kayak oyot mimang. Akhirnya Mbak Evi terus jalan tuh sambil berdoa, sampai akhirnya Mbak Evi itu terkejut gara-gara suaranya Bagas yang teriak manggil dia, "Mama, Mama," gitu. Dan Mbak Evi langsung seketika memberhentikan motornya dan ngelihat ke arah sebelah kiri ada Bagas. Bagas jalan seorang diri pulang ke rumah gara-gara Mbak Evi telah jemput. Akhirnya di situ Bagas marah-marah tuh, ya kan. "Mama gimana sih kok gak jemput Bagas ngaji dari tadi? Teman-teman ngajinya Bagas udah pulang Mak dari tadi. Tapi Mama gak datang-datang nih. Mama baru datang." Akhirnya udah Bagas jalan aja. Marah-marah lah pokoknya dia itu. Lah Mbak Evi di situ mencoba menenangkan Bagas sambil minta maaf. Habis itu Bagas disuruh naik lah ke atas motor. Barulah di situ Mbak Evi menyadari bahwa sosok yang ada di belakang motornya itu sudah tidak ada. Mbak Evi di situ langsung menarik nafas lega. Bagas tanya, "Mama kenapa?" Enggak apa-apa, yaudah yuk kita pulang yuk, makanannya paling udah sampai." "Loh, Mama tumben gak masak?" "Udah gak apa-apa," gitu. Pulanglah mereka, ya kan. Pulang tiba di rumah, ternyata makanannya udah disiapin tuh sama suaminya. Makan malam nih mereka. Habis selesai makan malam, yaudah masing-masing melakukan aktivitas masing-masing sampai akhirnya tidur nih. Saat tidur Mbak Evi itu mimpi aneh banget, dimana Mbak Evi itu semacam diberi clue, dimana clue-nya itu kayak dia memimpikan dia bertemu sama Mbak Lucy. Terus tiba-tiba suaminya Mbak Evi itu menghampiri Mbak Lucy, menggandeng Mbak Lucy dan meninggalkan Mbak Evi. Hingga akhirnya Mbak Evi terbangun itu di jam 2 dini hari, dan dia langsung telepon adiknya sambil nangis-nangis. Jadi dia keluar kamar katanya. Habis itu dia telepon Indah. Indah posisinya tidur, ya kan, dia masih setengah ngantuk, harus dengerin cerita mbaknya yang aneh. Tapi dia merasa bahwa ini mimpi seperti sebuah clue yang ditakutin sama Mbak Evi. Soalnya nangisnya itu nggak nangis biasa. Berkali-kali Mbak Evi bilang, aku takut kehilangan suamiku, Indah." Indah sebagai adik mencoba menenangkan. Akhirnya Indah bilang, "Mbak coba deh dipakai buat sholat tahajud." Sholat tahajud lah itu Mbak Evi, ya kan, setelah telepon Indah. Setelah sholat tahajud, pas waktu mau berdoa, tiba-tiba itu ada sebuah tangan yang memegang kedua tangannya Mbak Evi dari belakang, plek gini. Dan itu tangannya gede banget, berwarna hitam, kukunya panjang-panjang. Dan seketika Mbak Evi itu mencium ada aroma kentang gosong. Kentang yang entah dikukus atau direbus, tapi
terlalu lama sampai gosong, paham kan kalian? Mbak Evi di situ langsung teriak, suaminya terbangun, Bagas terbangun, semuanya pada tanya kenapa. Mbak Evi di situ hanya peluk suaminya, Bagas langsung peluk mamanya. Akhirnya di situ Mbak Evi ditenangin. Sampai azan subuh berkumandang, mereka bertiga itu sholat berjamaah di rumah. Ya udah, selebihnya Mbak Evi melanjutkan aktivitasnya dan nggak ada apa-apa di hari itu, cuman ya Mbak Evi masih memimpikan hal yang sama. Hingga di hari berikutnya, Mbak Lucy itu tiba-tiba main ke rumahnya Mbak Evi. Mbak Evi bingung, karena beberapa hari yang lalu Mbak Lucy ini nggak pernah chat Mbak Evi sama sekali. Nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada story, bahkan PP-nya Mbak Lucy ini nggak ada. Terus tahu-tahuan main ke rumahnya Mbak Evi, dan Mbak Evi bersyukur, artinya Mbak Lucy nggak marah sama dia. Nyatanya masih main tuh ke rumahnya dia, ya kan? Ngobrol nih mereka. Tiba-tiba suaminya Mbak Evi itu pulang agak awal. Siang, jam 1 siang itu sudah pulang. Harusnya pulangnya itu jam 3 atau setengah 4 dan baru sampai rumah jam 4. Ini jam 1 siang udah pulang. Dan pulangnya tuh kayak aneh, kayak orang gelisah. Di situ Mbak Evi menenangkan dan suaminya disuruh istirahat. Mungkin suaminya kelelahan atau kecapean. Lah, ternyata di momen tersebut Mbak Evi ini kayak kecolongan. Nanti akan aku bahas ya, tapi kita runtutkan dulu ceritanya. Setelah menenangkan suaminya, tiba-tiba Mbak Lucy ini pamit minta izin pulang. Alasannya dia mau ketemu sama pacarnya. Oh ya udahlah, Mbak Lucy pulang nih. Si Mbak Evi langsung menghampiri suaminya. Ternyata suaminya tuh langsung demam tinggi. Demam tinggi, diteleponin dokter, ya kan? Dokter datang, diperiksa, diresepkan obat. Habis itu Mbak Evi bilang sama suaminya, sayang, kamu tunggu di sini bentar ya. Aku mau nebus obat dulu. Ya, jawabannya cuma iya gitu. Ya udahlah, dia tinggalin suaminya, dia nebus obat dan Bagas itu dititipin di rumah ibunya atau orang tuanya Mbak Evi. Pergilah Mbak Evi ke apotek setelah nganter Bagas ke rumah neneknya. Begitu tiba di apotek, dia nebus lah obat ini. Selesai nebus, dia mau keluar pintu apotek, dia ngeliat kok ada bayangan perempuan di belakang dia. Lah, sosok perempuan ini itu sama seperti sosok perempuan yang dia dapati duduk di belakang jok motornya kapan hari. Kok kayak perempuan itu ya? Dia noleh lah langsung spontan ke belakang dan gak ada orang sama sekali. Sampai dia tuh dilihatin sama seluruh petugas apotek. Karena ya gelagatnya aneh. Akhirnya dia buru-buru pulang nih. Pas dia sampai di rumah, ternyata suaminya tuh sudah duduk di sofa ruang tamu sambil nonton TV. Lah, ada yang aneh nih sama suaminya. Nonton TV-nya tuh remote-nya ditekan berkali-kali, nggak tahu kayak mau nonton apa, dipindah, akhirnya dikejutin nih sama Mbak Evi. Sayang, lihat situ barulah suaminya tuh kayak tersadar gitu loh. Sayang, kamu nggak apa-apa gitu, ini kan sama Mbak Evi. Lah, tampilan suaminya ini, pandangannya itu ya ke arah Mbak Evi tuh aneh, judes. Kayak bukan suaminya, padahal suaminya tuh tipe suami yang hangat. Ini judes. Tiba-tiba ninggalin Mbak Evi, nggak ada ngomong sama sekali. Bahkan Mbak Evi suruh minum obat aja, gelasnya tuh sampai dibanting sama suaminya. Mbak Evi yang nggak bisa ya dengan situasi seperti ini, coba minta penjelasan ke suaminya. Sayang, kamu kenapa sayang? Kok tiba-tiba kayak gini sama aku? Dimana Mbak Evi bilang Mbak Evi dibilang begini, udah kamu jangan banyak omong. Mulai detik ini kamu jangan tidur lagi sama aku. Kamu tidur aja di kamarnya Bagas atau kamu pulang ke rumah orang tuamu. Aneh dong Mbak Evi lihat suaminya kayak gini. Kok tanpa ada masalah di antara mereka, tiba-tiba suaminya bersikap seperti itu. Mbak Evi disuruh langsung nangis masuk ke kamarnya Bagas. Dia bingung dengan sifat atau perilaku dari suaminya ini. Ini kenapa sayang, kamu kenapa gitu loh. Akhirnya Mbak Evi ketiduran lah di kamarnya Bagas. Pas Mbak Evi ketiduran itu lagi-lagi dia memimpikan hal yang sama. Dia terbangun dan tiba-tiba dia merasa kok kamarnya Bagas ini panas banget. Keringat dia tuh sampai bercucuran ya kan. Dia cek, dia lihat AC nyala. Kok aneh ya tiba-tiba panas. Dia buka lah pintu. Pas dia buka pintu, tiba-tiba dia tuh ngedenger ada suara suaminya lagi teleponan. Nah, suaminya ini suaranya tuh kayak ceria sekali. Dia intip ya kan, awalnya dia cari tuh sumber suaranya. Ternyata sumbernya tuh dari dapur.
Dia turun nih ya kan, dia mengarah ke arah dapur, dia pelan-pelan dia intip suaminya ini ngobrol sama siapa. Ternyata suaminya itu lagi video call. Hingga semakin dekat Mbak Evi dengan jarak suaminya itu, Mbak Evi bisa mendengar dengan jelas kalau perempuan yang ditelepon sama suaminya melalui video call ini adalah Mbak Lucy. Kenapa? Karena itu suaranya Lucy. Mbak Evi di situ kaget dong, ya kan? Tapi dia nggak mampu untuk bertanya, nggak mampu untuk menghampiri suaminya. Dia hanya nangis. Dia nangis, langsung dia pulang ke rumah orang tuanya. Lah suaminya mungkin menyadari nih Mbak Evi itu meninggalkan rumah. Ditelepon berkali-kali HP istrinya, ini HP-nya Mbak Evi itu, tapi nggak Mbak Evi angkat. Lah itu orang rumah nggak tahu kenapa Mbak Evi tiba-tiba pulang ke rumah, ya kan? Nangis dibiarin tuh masuk ke dalam kamarnya, kan Mbak Evi punya kamar juga kan di rumah orang tuanya. Dibiarin masuk nangis gitu kan. Akhirnya suaminya ini ternyata telepon ke ibunya Mbak Evi. Dimana ibunya Mbak Evi hanya jawab, oh ya tadi Evi kesini nangis-nangis, nggak tahu kenapa. Suaminya itu hanya bilang begini ke mertuanya, ke ibunya Mbak Evi. Oh ya udah Bu, biarin aja Evi di situ dulu. Nanti kalau dia tenang, barulah dia pulang bareng Bagas. Bagas bingung juga nih kenapa mamanya nangis-nangis, ya kan? Tapi ya untungnya semua kondisi itu bisa kondusif secara cepat. Mbak Evi juga udah selesai puas nangis sampai matanya itu membengkak. Akhirnya Mbak Evi didudukin nih sama pihak keluarga. Ditanya, di situ nggak ada suaminya, cuma ada Bagas doang. Ditanya kenapa, dia ceritalah semua. Setelah itu adik-adiknya Mbak Evi ini nggak terima kan. Mbak, coba Mbak telepon si Lucy itu, maksudnya apa? Teleponan sama suamimu. Ditelepon tuh di loudspeaker, ya telepon biasa, telepon WhatsApp biasa suara gitu loh. Di loudspeaker di hadapan semua keluarga, Mbak Evi bertanya, kamu ngapain video call sama suamiku? Si Mbak Lucy itu hanya jawab begini, ya kamu tanya aja sama suamimu, ngapain dia video call sama aku? Jangan tanya aku, langsung telepon dimatiin sama dia. Wow, di situ Indah, terus kakak-kakaknya Indah, adiknya Mbak Evi tuh pada nggak terima. Udah Mbak, labrak aja ke rumahnya. Dia kurang ajar sekali tuh, kayak ada yang nggak beres nih sama si Lucy. Udah gitu. Mbak Evi bilang gitu. Udah nanti biar Mbak selesaikan sendiri. Kalau Mbak nggak bisa selesaikan sendiri, baru Mbak minta tolong kalian. Adik-adiknya sebenarnya udah gregetan, cuman ya Mbak Evi memilih untuk ingin menyelesaikan sendiri permasalahan rumah tangganya. Akhirnya dia putusin pulang, tapi dia minta tolong sama ibunya untuk Bagas tidur sini aja dulu. Pulanglah dia. Itu sekitaran habis Isya. Mbak Evi pulang. Tiba di rumah, suaminya tuh sudah duduk di sofa. Dan yang membuat Mbak Evi kaget adalah Mbak Lucy itu ada di situ, duduk nggak jauh dari suaminya Mbak Evi. Kaget dong di situ. Mbak Evi marah lah. Ya, terjadi tuh pertengkaran antara Mbak Evi, Mbak Lucy dan suaminya Mbak Evi. Setelah mereka bertengkar, adu omong nih ya. Suaminya Mbak Evi bilang begini. Udah ya, aku mau sendiri dulu. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nih, baju-bajumu sudah aku kemas, baju-baju Bagas juga sudah aku kemas. Rumah ini kan masih atas namamu, aku yang beli. Nanti masalah rumah ini kita urus. Untuk rumah tangga kita entahlah, kita lanjut atau kita cerai. Mbak Evi yang sendirian mendengar pernyataan itu bingung. Kenapa suaminya tiba-tiba berubah secara instan ke dia. Terus dia melihat Mbak Lucy ketawa. Akhirnya Mbak Evi bilang begini, oke, aku pulang ke rumah orang tua aku, tapi kamu jawab dulu, apa hubungan kamu sama Lucy? Gitu kan. Dengan entengnya Mbak Lucy tiba-tiba berjalan ke arah suaminya Mbak Evi, duduk di sebelahnya pas, sambil tiduran nih di bahu sebelah kanan, terus mengelus dada suaminya Mbak Evi dan berkata, aku pacaran sama suamimu dan sebentar lagi kami mau nikah setelah dia cerai dari kamu. Wah, Mbak Evi benar-benar shock banget di situ, nggak nyangka ya, benar-benar nggak nyangka. Ternyata apa yang ada di mimpinya itu merupakan sebuah clue kalau ternyata di belakang dia Mbak Lucy sama suaminya ini ada hubungan main gitu loh. Kok bisa kalian sejahat itu sama aku, kata Mbak Evi.
Suaminya malah makin marah dan langsung mengusir Mbak Evi. Yaudah Mbak Evi pulang. Mbak Evi pulang nggak naik motor. Dia jalan kaki geret 2 koper. Dia jalan sambil nangis, ditanya sama tetangga-tetangga, kenapa mbak gitu. Mbak Evi mengabaikan semua itu. Nggak, akhirnya Mbak Evi itu bertemu sama bapaknya. Bapaknya itu baru aja pulang dari rumah temen gitu loh. Kebetulan melewati rumahnya Mbak Evi. Kan kalau mau ke rumah orang tuanya Mbak Evi itu ada 2 jalan. Bisa lewat depan rumahnya Mbak Evi atau lewat jalan yang dekat empang. Kok pas gitu loh, bapaknya itu lewat jalan situ, ketemu sama Mbak Evi yang jalan kaki geret 2 koper sambil nangis-nangis. Bapaknya tanya, kamu kenapa? Kamu disakitin sama ini suaminya gitu maksudnya. Udah pak, tolong pak antar Evi pulang pak gitu. Ya udahlah, dibantu bawa tuh kopernya. Mbak Evi naik ke jok belakang. Mbak Evi sambil nangis, tibalah di rumah orang tuanya. Di situ Mbak Evi langsung peluk ibunya, dia nangis, dia ceritain semuanya. Dan bapaknya di situ langsung menghampiri rumahnya Mbak Evi ya, sambil bawa parang tuh, ditanya sama tetangga-tetangga, Pak kenapa pak gitu. Anak perempuanku disakiti sama laki-laki bajingan itu, bapaknya Mbak Evi. Pas tiba di sana, ternyata suaminya Mbak Evi sama si Mbak Lucy ini tuh nggak ada di rumah. Mobilnya suaminya Mbak Evi juga udah nggak ada, dan kemungkinan mereka pergi. Lah ketika kejadian seperti itu terjadi, Mbak Evi kan nyusul nih, khawatir gitu. Ternyata pas waktu dia masuk rumah, dia ngelihat ke arah teras nih ya, di salah satu sudut taman kecil depan rumahnya. Jadi depan rumahnya Mbak Evi itu ada space taman. Dia ngeliat kayak ada gundukan tanah. Gundukan tanah apa ya itu? Itu deket banget sama lampu taman, lampu estetis gitu loh, estetik yang biasanya kita bisa lihat di Pinterest untuk taman, hiasan taman gitu. Itu ada gundukan tanah, nggak kecil, yang nggak gede. Lah Mbak Evi merasa janggal. Mbak Evi nggak pernah bikin gundukan seperti itu, apalagi Bagas gitu. Masa iya suaminya? Karena dia merasa ada yang janggal, dia ajaklah Indah lihat itu deh Indah, ayo ikut mbak. Tanah itu akhirnya dibongkar lah sama Mbak Evi. Dan ternyata di dalam situ itu ada fotonya Mbak Evi, foto suaminya sama foto Bagas, yang dimana di belakang foto itu ditulisi Arab gundul yang nggak tahu bacanya apa. Terus foto itu disiram sama cairan merah, dan cairan merah itu adalah, kalian tahu kan, dan itu baunya gak enak banget. Habis itu di situ juga ada 3 butir telur. Dan telur itu saat dipecah, dalamnya itu berwarna hitam. Bukan hanya itu aja, foto itu juga berlubang-berlubang itu di bagian Mbak Evi sama Bagas. Kayak habis ditusuk jarum gitu loh, berlubang-berlubang kecil-kecil gitu. Habis itu di bawah situ ada banyak sekali jenis paku, jenis jarum, jenis penitik, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Dan di bawah sendiri itu ada 2 kepala ayam, 2 kepala ayam yang itu baunya sudah nggak enak. Itu adalah kepala ayam jantan, karena ada ininya. Ya itu kepala ayam jantan, ya kan? Kata Mbak Evi itu. Habis itu semua itu langsung Mbak Evi teriak. Habis lihat semua itu Mbak Evi teriak. Semuanya akhirnya dikeluarin tuh sama bapaknya Mbak Evi, dibakar gitu depan rumah. Kenapa? Karena keluarga maupun Mbak Evi itu menyadari, bukan hanya keluarga dan Mbak Evi, tetangga-tangga juga menyadari bahwa ini tuh buhul apa bau? Oh buhul ya. Kalau bahul mah tetangga saya. Buhul. Jadi kayak kiriman sihir gitu loh. Dibakar tuh akhirnya semua. Tak berselang lama, sekitar 1 jam lah setelah buhul itu dibakar, tiba-tiba Mbak Evi dapat telepon. Yang menelepon Mbak Evi adalah pihak kepolisian. Di mana pihak kepolisian ini memberikan kabar kalau suaminya itu mengalami kecelakaan. Jadi mobilnya itu ditabrak sama truk dari samping sebelah kiri. Dan selain suaminya itu ada juga seorang perempuan yang menjadi korban. Lah perempuan ini kalau di KTP itu namanya Lucy.
Wow, Mbak Evi di situ langsung lari ke rumah sakit dan alhamdulillah suaminya ini itu masih bisa diselamatkan. Semuanya selamat. Cuma lukanya tuh yang paling parah Mbak Lucy, karena kan truknya menghantam dari arah sebelah kiri. Mereka kan ditaruh di space yang berbeda. Pas Mbak Evi datang, Mbak Evi lihat kondisi suaminya tuh nggak tega. Terus suaminya ini sadar tuh dari pingsan, karena tadi kan katanya pingsan. Dia ngelihat ada Mbak Evi di situ dengan terbata-bata di sela-sela oksigen yang terpasang itu. Suaminya manggil nama Mbak Evi, sayang sini gitu. Disamperin dong sama Mbak Evi, ya kan, dia nggak tega sama suaminya. Disamperin, ditanya, sayang mana yang sakit, mana yang luka, kamu nggak apa-apa kan? Di situ suaminya bilang, peluk aku sayang, peluk aku. Dipeluklah sama Mbak Evi. Dan setelah itu dokter kan datang tuh dicek. Alhamdulillah kondisi suaminya ini sudah membaik, jadi oksigen sudah tidak perlu, ya kan. Lah setelah oksigen dilepas, suaminya malah tanya, aku kenapa? Kok badanku sakit semua? Kenapa aku ada di rumah sakit? Mbak Lucy bingung dong. Akhirnya di situ orang tuanya Mbak Evi, sorry ya. Orang tuanya Mbak Evi bilang begini, oh ya pantas kamu gak sadar, orang kamu diguna-guna sama perempuan itu. Sama siapa pak gitu? Ya siapa mana? Kak Lucy gitu. Lucy? Memang aku kenapa sayang? Malah kayak orang bingung. Akhirnya Mbak Evi kasihan kan ngeliat suaminya. Mbak Evi suruhlah suaminya ini istirahat. Ya udah sayang, kami istirahat dulu ya, aku mau menyelesaikan administrasi. Dia izin gitu nih sama suaminya. Semua keluarganya disuruh nemenin suaminya dan jangan ada yang menghampiri Lucy. Biarkan Lucy ini menjadi urusan dia dan Lucy aja. Yang lain jangan ikut campur dulu. Ternyata setelah dari ruangan administrasi, dia tuh menghampiri ruangannya Mbak Lucy. Di situ dia melihat si Lucy ini tuh nangis gitu. Dia ngerasa sakit karena tangan kirinya patah kan. Dia ngerasa sakit. Dia di situ minta maaf sama Mbak Evi, di mana Mbak Evi bilang begini, aku maafin kamu, tapi kamu jangan pernah lagi nampakin wajah kamu di hadapan aku. Sampai kamu nampakin wajah kamu di hadapan aku viralin kamu. Digituin sama Mbak Evi. Deal nih, ya kan. Lah pas Mbak Evi balik lagi ke kamar suaminya, tiba-tiba itu ada suara teriakan dari perawat. Perawat itu kayak teriak mungkin ke sesama perawat atau ke dokter yang ada di UGD, bilang begini, dok, pasien yang tadi dok kabur dok, padahal belum selesai pemeriksaannya. Polisi kan udah selesai tuh, ya kan, dengan urusannya, jadi polisi nggak ada di rumah sakit. Habis itu Mbak Evi cek, ternyata yang kabur itu Mbak Lucy. Jadi Mbak Lucy itu kabur sejak hari itu. Mbak Evi tuh nggak pernah lagi ngelihat Mbak Lucy. Entah Mbak Lucy pergi kemana, sebenarnya hilang aja dari peredaran. Dan suaminya ini kembali ke pelukannya, ya kan. Ya udah nih, aktivitas Mbak Evi itu kembali normal. Gak ada yang aneh, gak ada gangguan. Terus rumah tangganya juga makin lama makin adem ayem. Sampai tiba-tiba Mbak Lucy itu datang ke rumahnya Mbak Evi. Tapi gak masuk ke dalam rumah, cuma berdiri di depan pagar rumahnya Mbak Evi. Dan itu Mbak Evi baru nyadari ketika Mbak Evi itu ngecek CCTV. Gara-gara dia dapat laporan dari tetangganya, Mbak, tadi siang itu ada perempuan Mbak berdiri di depan pagarnya Mbak Evi. Tapi pas saya tanya cari siapa, dia malah kabur Mbak. Kabur kayak naik ojek atau apa gitu Mbak. Pokoknya goncengan Mbak. Loh iya tabu, jam berapa? Jam 2. Coba saya cek dulu di CCTV. Ternyata yang dimaksud adalah Mbak Lucy. Mbak Lucy goncengan tuh. Tapi dia semacam kayak menaburi sesuatu di depan pagar. Dan saat Mbak Evi cek, gak ada apa-apa. Tapi di CCTV itu terlihat kayak nabur gitu loh. Gak tahu nabur apa. Akhirnya suaminya datang lah tuh, ya kan. Suaminya datang, ditanya sama Mbak Evi, kok tumben sayang pulang telat kok. Jam 6 hampir setengah 7 baru pulang. Iya sayang, tadi ada rapat. Karena Mbak Evi kan trauma ya, dicek lah sama Mbak Evi di salah satu teman kerjanya suaminya, ternyata benar. Suaminya ini
ada rapat makanya pulang telat. Ya udah entahlah itu kong kali kong atau beneran, pokoknya Mbak Evi mendapati pernyataan suaminya dengan pernyataan teman kantornya sama, ya udahlah dianggap benar gitu sama Mbak Evi. Sampai pada suatu ketika Mbak Evi itu tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya tuh demam, dan yang CCTV tadi itu sudah diceritakan ke pihak keluarga. Pihak keluarga tahu, tapi pihak keluarga bilang, udahlah abaikan aja, kamu siram aja air yang sudah kamu baca-baca doa, kamu siram ke bagian itu dengan harapan apa yang ditaburi Lucy tidak masuk ke keluargamu. Itu sudah dilakukan Mbak Evi sehari 2 kali, setelah azan subuh dan sebelum azan maghrib itu ditaburi, dan ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman Mbak Evi ini benar-benar jatuh demam, suhunya itu sampai 39 derajat Celcius. Itu panas banget loh ya. Mbak Evi itu sampai menggigil ya kan. Diperiksakan ke dokter, kata dokter Mbak Evi sehat. Pindah lagi ke dokter yang lain sehat. Itu sampai 4 dokter bilang kalau Mbak Evi sehat. Akhirnya Mbak Evi putusin tuh gak mau pergi lagi ke dokter. Dia memilih untuk istirahat aja lah di rumah gitu. Barangkali dia kelelahan. Sampai seminggu lamanya Mbak Evi sakit demam tuh gak sembuh-sembuh. Mbak Evi maupun pihak keluarga yang menjaga Mbak Evi, membantu Mbak Evi menjaga Bagas juga, menyadari kalau tubuhnya Mbak Evi ini perlahan-lahan kurus gitu loh. Kok kurusan ya Mbak ya, kok tambah kurus ya? Ya mungkin efek sakit. Karena kebetulan Mbak Evi juga cepet, kalau sakit tuh cepet kurus, nanti kalau sembuh cepet gemuk lagi. Jadi ya udahlah. Hingga lama-lama Mbak Evi itu kayak orang kena gizi buruk. Terus kakinya tuh nggak bisa jalan. Karena saking kurusnya kayak tinggal tulang sama kulit. Nggak bisa jalan dan apa-apa harus pakai bantuan orang. Makanya keluarganya Mbak Evi selalu standby di rumahnya Mbak Evi. Suaminya di situ nangis berkali-kali tanya, kamu kenapa sayang? Diperiksakan ke rumah sakit yang paling bagus di daerah tempat tinggalnya Indah itu juga. Hasil pemeriksaan nyatakan Mbak Evi sehat, udah di rongsen, udah diapain segala macam, sehat. Hingga akhirnya dipanggil lah itu Ustadz kenalan bapaknya Mbak Evi. Mertuanya yang ada di kampung halaman tuh sampai datang ke situ. Mertuanya diceritain semuanya sama orang tuanya Mbak Evi. Dipanggil lah Ustadz kenalan bapaknya Mbak Evi. Mbak Evi di situ disuruh tidur di atas kasur, semua keluarga disuruh ikut berdoa, mengaji lah intinya. Tiba-tiba Mbak Evi tuh kayak menggeliat-geliat gitu, matanya tuh bola mata yang hitam tuh kayak naik, tinggal putih doang gitu, menggeliat. Tiba-tiba keluar asap tuh dari tubuhnya, dari kepala sampai kaki tuh keluar asap, kayak kita lagi barbekyuan gitu loh. Itu keluar asap dan asapnya tuh baunya aneh, baunya tuh anyir. Di situ Pak Ustadz bilang, coba lanjut aja. Baca doa. Suaminya nggak tega, dipegang lah tubuhnya Mbak Evi ini. Panas banget, katanya itu kayak sepanas bara api. Karena rencananya mau dikasih minum ya kan. Mbak Evi tuh nggak bisa, udah gini-gini doang gitu katanya Indah itu. Udah gini-gini doang mak, kata Indah, cerita ke aku itu. Akhirnya di situ Pak Ustadz berhenti nih, nyuruh semua orang berhenti. Mbak Evi tuh masuk geliat. Sampai akhirnya Mbak Evi tuh duduk, dia muntah. Yang keluar dari muntahannya itu adalah jus merah yang sangat kental sekali. Keluar berkali-kali. Akhirnya gak pakai lama, masih tubuhnya Mbak Evi ini sepanas bara api ya. Suaminya tuh kan sayang banget, dibawalah tubuhnya Mbak Evi ini ke rumah sakit. Keluarga semuanya mengekor dari belakang. Begitu tiba di rumah sakit, Mbak Evi itu masih bernafas, masih dikasih oksigen, masih dipasang infus. Sampai dokter tuh bingung, ini kenapa? Ini tuh kayak orang yang punya penyakit kronis dan sudah stadium akhir, kemungkinan hidupnya tuh sudah menipis gitu loh. Tapi masalahnya Mbak Evi ini gak sakit apa-apa. Lah rencananya itu nunggu dokternya tuh masih dalam perjalanan, tapi Allah berkehendak lain. Monitor detak jantung itu tiba-tiba tit. Di situ dokter yang berjaga ngajak ngobrol suaminya Mbak Evi untuk tanda tangan ini RGP atau apa yang pacu jantung itu loh. Ditanda tangan lah, tapi dengan resiko kan kalau pacu jantung kan katanya tulang rusuk atau tulang rusuk ya. Itu katanya ada yang patah resikonya. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu bisa menyelamatkan Mbak Evi gitu kan.
Dilakukanlah itu, ya kan. Tapi tidak membuahkan hasil. Tidak membuahkan hasil, dan dokter langsung mengumumkan bahwa Mbak Evi telah meninggal dunia. Itu di jam 20.00, pas jam 8 pas waktu Indonesia bagian Barat. Dan detik itu juga dokter yang seharusnya tadi menangani Mbak Evi itu baru datang. Dokter ini itu juga merasa aneh. Jadi saat perjalanan dia mau menghampiri Mbak Evi di rumah sakit, tiba-tiba dia tuh kena oyot mimang, muter aja. Dan itu katanya dia coba chat ke perawat, tapi nggak ada yang bales. Telepon nggak ada yang ngangkat. Dicek nih ke HP masing-masing perawat di situ. Iya bener, dokter ini ngechat mereka, tapi mereka tuh kayak mungkin terlalu fokus ke Mbak Evi ya, jadi mengabaikan handphone masing-masing. Itu kena oyot mimang. Katanya ada hampir 30 menit. Belum lagi tiba-tiba jalanan tuh macet sekali, nggak kayak biasanya. Nah pas mau sampai rumah sakit, si dokter ini ngelihat itu ada seorang perempuan. Perempuan ini tuh ciri-cirinya ya disebutin kan. Lah si Indah menyadari kok kayak ciri-cirinya Lucy ya. Kenapa kok dokter ini merasa bahwa si perempuan ini aneh? Karena berdiri pas di depan rumah sakit. Saat dokter ini mau cari parkiran, tiba-tiba si orang ini tuh kayak melihat ke arah mobilnya dokter, terus pergi gitu aja. Makanya keluarga mikir kayak, jangan-jangan ini Lucy. Iya itu pasti Lucy itu. Dicarilah ke depan, udah nggak ada. Akhirnya keluarga milih untuk fokus dulu ke acara pemakamannya Mbak Evi. Jadi jenazahnya Mbak Evi ini diurus dulu sampai Mbak Evi itu baru dimakamkan di keesokan paginya jam 6 pagi. Dan itu meninggalkan duka terbesar di benak seluruh keluarga dan orang-orang tersayang yang merasa ditinggalkan Mbak Evi. Setelah 40 harinya Mbak Evi, Indah dan beberapa keluarga itu memutuskan untuk menghampiri rumahnya Lucy, ya kan? Untuk bertanya maksudnya apa? Karena ya keluarga sudah tahu ini perbuatannya Lucy. Pas tiba di sana, ternyata Lucy-nya tuh nggak ada. Cuma ada orang tuanya Lucy dan masnya Lucy. Lucy itu punya satu kakak, jadi mereka tuh cuma 2 bersaudara. Kakaknya laki-laki, nikah, tinggal di situ juga. Ditanya Lucy-nya kemana, nggak tahu. Tiba-tiba pokoknya kayak 2 atau 3 hari setelah Mbak Evi dimakamkan, Lucy ini tiba-tiba pergi dari rumah bawa koper, semua bajunya dibawa. Ditanya keluarga kemana, nggak tahu. Dan gak ada yang bisa menghubungi Lucy. Sampai ibunya Lucy itu sakit gara-gara mikirin anaknya ini di mana, terus kondisinya kayak mana, kaburnya itu juga kemana. Pihak keluarga gak ada yang berhasil mencari tahu di mana keberadaannya Lucy. Dan pihak keluarga akhirnya ya udahlah, mungkin ini keputusannya Lucy, terserah Lucy lah. Ada informasi juga yang mengatakan ke Indah kalau Lucy ini pergi jadi TKW di luar negeri. Entahlah ya, Mbak Lucy ini masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup, keluarganya Indah masih menunggu kedatangannya Mbak Lucy ke rumah untuk minta maaf. Mereka tidak akan melaporkan atau membawa ini ke jalur hukum, meskipun mereka telah kehilangan keluarganya. Entah itu karena perbuatanmu atau tidak. Kalau memang bukan perbuatanmu, datanglah ke rumahnya Indah, jelaskan. Kalau memang ini perbuatanmu, tetap datanglah, lalu minta maaf. Dan jangan mengulangi hal ini lagi ketika kamu berada dimanapun. Padahal kamu sudah dianggap keluarga loh sama keluarganya Indah, keluarganya Mbak Evi. Tapi kenapa kamu malah melakukan tindakan sejahat ini sampai kamu menghilangkan nyawanya Mbak Evi, seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang masih membutuhkan sosok atau figur ibunya. Jadi dimanapun kamu berada ya, semoga kamu selalu dikelilingi dengan rasa bersalah. Semoga kamu segera mendapatkan pencerahan, lalu pulang menghampiri keluarganya Indah dan meminta maaf. Kalau memang bukan kamu, kalau memang bukan perbuatanmu, ya kamu tunjukkan dong batang hidungmu. Jelaskan, ya kan? Jangan menghilang seperti ini, jangan jadi pengecut, Mbak. Ini kamu, kalau memang ini kamu ya perbuatan kamu ini udah parah loh, Mbak. Udah parah loh, kamu menghilangkan
nyawa seorang anak perempuan yang disayang sama orang tuanya, kamu menghilangkan nyawa seorang ibu dari seorang anak yang masih membutuhkan sosok ibunya. Ayo dong, yang gentle ya, jangan jadi pengecut mbak. Sangat-sangat disayangkan ya. Kamu cantik loh, pada aku dikasih tunjuk fotonya sama Indah. Kamu cantik. Kamu bisa cari laki-laki lain yang bukan suami orang. Kenapa harus suami orang, Mbak? Kenapa? Apa kebahagiaan Mbak Evi ini membuat kamu iri? Membuat kamu marah? Tapi kenapa kamu harus marah dengan kebahagiaan orang lain? Kenapa tidak kamu ciptakan sendiri kebahagiaan kamu? Ya kan? Sangat-sangat disayangkan deh. Kisah-kisah seperti ini tuh masuk banyak banget di email aku. Nggak tahu deh apa yang ada di pikiran para pelakor ini. Kenapa kok suka banget jadi pelakor? Emang apa sih untungnya jadi pelakor sih? Ayo dong, jadi perempuan yang punya value. Jangan jadi perempuan murahan. Butuh duit ya kerja. Pengen apa ya kerja gitu loh. Jangan, aduh, aku gak bisa ngomong apa-apa. Kalian aja yang ngomong di kolom komentar ya. Teruntuk Indah dan keluarga, di sini aku Desi mewakili seluruh tim Black Diary dan penonton Black Diary ingin berbelasungkawa turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mbak Evi. Terlepas alasannya kenapa, penyebabnya apa, bismillah, insya Allah almarhumah diampuni dosa-dosanya, diringankan azab kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Teruntuk adik yang sebenarnya masih butuh sosok figur ibunya, semoga kamu kelak menjadi anak yang soleh dan tercapai semua cita-citamu ya nak ya. Teruntuk suaminya Mbak Evi, tetap kuat karena masih ada anak yang harus kamu kuatkan. Pokoknya semuanya sehat-sehat. Aduh, bagus banget Indah ini cerita kamu. Teruntuk Indah, terima kasih banyak ya Indah atas izinnya telah diberikan sehingga aku bisa membawakan cerita kamu di YouTube Black Diary. Selebihnya aku kembalikan lagi saja kepada kalian saja yang tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian sampaikan dan pendapat kalian tentang cerita ini bagaimana. Tulis aja di kolom komentar. Oke, kalau gitu buat kalian yang belum support aku dan mau support aku, klik tombol subscribe. Lalu biar gak ketinggalan saat aku upload video, nyalakan lonceng notifikasi. Lalu like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton dan tahu kalau aku bikin video di YouTube Black Diary. Oke, aku Desi mewakili seluruh tim Black Diary pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.